Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa hadir pada kajian rutin kita ini, dan alhamdulillah kita masih bisa meneruskan pembahasan-pembahasan pada tema-tema yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, masih kita bahas terkait tentang fiqhul munakahat, terkait tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan seputar munakahat atau pernikahan. Dan bab yang terakhir kita baca adalah al-hidbatu ala hidbatil kafiri, hukum meminang wanita yang telah dipinang oleh orang-orang kafir. Hukum meminang wanita muslimah yang telah dipinang oleh orang-orang kafir. Dulu telah kita bahas panjang lebar terkait hal ini, tetapi kita melandasi pada satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga hasil pembahasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid, bahwa di sana disebutkan bahwa tidak diperbolehkan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama, seorang wanita muslimah mestinya tidak boleh menerima pinangan lamaran seorang laki-laki yang bukan muslim. Demikian juga seorang laki-laki muslim mestinya ia lebih memilih wanita-wanita muslimah, dan ia tidak terpedaya dengan wanita-wanita yang bukan muslim, meskipun mereka, kata Allah, a'jabatkum, meskipun mereka mentakjubkan kalian, meskipun mereka lebih menarik hati kalian. Kemarin sudah kita bahas. Kenapa? Karena madharat yang akan muncul dari perkawinan beda agama jauh lebih banyak dibanding maslahat yang akan muncul padanya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Baik ibu bapak rahimakumullah, yang berikutnya adalah istisyaratu fil hidbati
wa dzikra aw wa dzakara uyubul khatib. Yang berikutnya adalah istisyarah, bermusyawarah atau dimintai arahan fil hitbati, di dalam pinangan, wa dzakara uyubil khatib, dan bagaimana hukumnya menyebutkan aib orang yang melamar. Jadi ketika dimintai pendapat oleh orang yang dipinang atau oleh orang yang meminang, lalu menyebutkan ketika kita dimintai pendapat. Contoh misalnya ada seorang wanita yang dipinang, ada seorang wanita yang dipinang oleh seorang laki-laki. Lalu wanita itu meminta pendapat kepada kita, bagaimana kalau saya dipinang oleh laki-laki itu? Bagaimana hukumnya kita memberikan pertimbangan kepada wanita yang dipinang itu? Bahkan bagaimana hukumnya ketika dimintai pendapat itu lalu kita menyebutkan aib laki-laki yang meminangnya. Jadi kalau ada seorang wanita dipinang oleh seorang laki-laki, lalu kita dimintai pendapat, bagaimana menurut pendapat engkau kalau saya dilamar oleh laki-laki itu? Bagaimana hukumnya kita memberikan pertimbangan? Bahkan bagaimana hukumnya seandainya kita menyebutkan keburukan atau aib laki-laki itu? Bagaimana kalau saya dipinang oleh laki-laki itu? Ternyata laki-laki itu menurut kita dia punya aib. Bagaimana kita menyebutkan aibnya? Boleh enggak? Demikian juga sebaliknya, kalau ada seorang laki-laki hendak meminang si fulanah, ada laki-laki mengatakan pada kita, Pak, saya mau meminang wanita itu. Saya tahu kalau panjenengan orang yang dekat dengan wanita itu. Bagaimana kalau saya meminang wanita itu? Bagaimana atau apa hukumnya ketika kita memberikan pertimbangan kepada laki-laki itu, bahkan ketika sampai menyebutkan aib keburukan wanita itu, hukumnya bagaimana? Nah, di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah ini disebutkan kurang lebihnya begitu. Wa idzastusyiru insanul fil khatibi awil mahtubati, ketika ada di antara kita, ketika ada seorang muslim dimintai pendapat, dimintai musyawarah, ya, fi khatibin, terkait orang yang meminang. Berarti kalau kita dimintai pendapat terkait orang yang meminang, berarti yang meminta pendapat kita orang yang saya ulangi. Kalau kita dimintai pendapat tentang ada orang yang akan meminang, berarti yang sedang meminta pendapat kita itu adalah orang yang dipinang. Nah, begitu. Ya. Awil mahtubati, atau ketika kita dimintai pendapat, dimintai saran, ya, dimintai saran, ya, terkait orang yang akan dipinang. Berarti yang meminta saran, meminta pendapat kita itu orang yang meminang. Nah, ini sudah jelas, ya. Ketika seorang atau seseorang dimintai pendapat fil khatibi, terkait seseorang yang sedang akan melamar, au mahtubati, atau dimintai pendapat terkait seseorang yang akan dipinang, maka di sini disebutkan fa'alaihi ayyusaddiqa walau bidzikri musawathahu. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang dimintai pendapat tersebut selayaknya ayyusaddiqa, selayaknya ia bisa bersikap jujur.
meskipun dengan menyebutkan keburukan orang yang disebutkan itu. Ya, di sini anjurannya adalah bersikap jujur, tidak menutupinya dan tidak menjerumuskannya. Ada seorang laki-laki ya mendatangi kita, Pak, saya mau melamar fulanah, seorang wanita ini. Saya tahu bahwa panjenengan ini dekat dengan wanita itu. Saya meminta saran, ya, menurut panjenengan bagaimana wanita itu? Kalau kita memang kenal dengan sosok wanita yang akan dilamar laki-laki itu, kebetulan kita ini orang yang tahu tentangnya, maka selayaknya kita mengatakan secara terus terang, oh, wanita itu matre. Misalnya, matre itu apa? Matre itu apa artinya? Apa artinya matre niku? Jadi bisa ditempel kalau ada duitnya misalnya, ya. Bisa mestinya mengatakan dengan jujur, oh, dia itu orangnya soleh, bagus, ngajinya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, ya, proporsional. Tapi ada tapinya, tapi dia itu boros misalnya. Ini tidak menutup-nutupinya, kebaikannya disebutkan, kalau toh kemudian ada keburukannya disebutkan. Jadi bersikap adil, tidak menutup-nutupi kebaikan dengan menyebutkan keburukannya saja, tetapi tidak menyebutkan keburukannya saja dengan menutup-nutupi kebaikannya. Ini berlaku baik ketika yang meminta saran itu adalah pihak yang dipinang, atau yang meminta saran itu adalah pihak yang meminang. Dua-duanya sama. Ada seorang wanita misalnya, ya, datang kepada panjenengan meminta saran, Pak, saya itu dipinang oleh fulan itu loh, ya, Mas Anu itu loh, orangnya tinggi, ya, gagah, kalau dia lari cepat, nek bawa barang yo rusak, ya. Setahu saya orangnya begitu. Kalau menurut panjenengan gimana orang itu? Kalau kita tahu kita sampaikan, wah, dia itu orangnya baik, ya, sholatnya rajin, kalau ngaji selalu membawa catatan misalnya, orangnya rajin. Ini mboten nyinggung yang tidak nyatat, mboten, ya. Jadi kalau ngaji bawa catatan, ya, dia sering manduk-manduk, ya, dia itu apa namanya, orangnya rajin bekerja, ya, hanya orangnya judes. Misalnya judes itu napa? Napa judes itu? Judes itu apa bahasa Jawanya judes niku? Kok angel ya? Yang lain saja contohnya, ya. Hanya dia itu orangnya tidak sabaran misalnya, sok gerusa-gerusu misalnya. Ini perlu kita sampaikan. Artinya apa? Jujur di sini adalah kebaikan-kebaikannya perlu disampaikan. Ketika ada keburukannya, nah di sini kalimatnya walau bidzikri, meskipun dengan menyebutkan aibnya. Maka disebutkan demikian. Wala yakunu hadza minal ghibatil muharramati. Yang seperti ini tidak termasuk kategori ghibah. Jadi kalau ada orang meminta saran, meminta pendapat, ya, baik itu yang meminta itu adalah pihak orang yang meminang atau pihak yang dipinang. Ketika mereka meminta saran, meminta pendapat kepada kita, maka kita sampaikan dengan jujur, kebaikannya kita sampaikan. Bahkan ketika barangkali ada keburukan, boleh kemudian untuk menyampaikannya. Ini tidak termasuk kategori ghibah yang diharamkan.
idza qusita bidzalika nasihah wa tahdzir la lil idza. Ketika kita menyampaikan sosok orang itu ya dengan maksud, dengan tujuan nasihat, tujuannya adalah dalam rangka memberikan nasihat. Oh begini, dia itu orangnya begini, begini, begini. Oh dia itu begini, begini, begini. Niatnya adalah untuk memberikan nasihat. Wa tahdzir, dan memberikan peringatan jika keburukan yang ada pada orang itu jauh lebih banyak dibanding kebaikannya. Ya, tahdzir itu artinya apa? Untuk antisipasi, waspada. Ada sosok laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, ya, pekerja giat, ibadahnya baik, pekerja keras, tapi orangnya culun, ya, periso culun. Culun itu Napa culun niku? Culun niku apa ya? Polos, ya. Jadi tidak tahu apa-apa, polos. Ternyata sedang mau melamar sosok wanita, yang wanita ini ya cakep, lincah, cuma kakian akal. Ya, saya tidak akan mengatakan nakal, bukan, kakian akal. Kita tidak ingin kalau sosok laki-laki yang baik, yang culun ini nanti dia akan dia akan menjadi korban kekakean akalannya wanita itu, bukan kenakalannya ya. Nek nakal itu kan kondisi negatif. Nek kakean akal itu kan yang kakean reko-reko, kakean neko-neko, ya, kakean reko-neko. Dia tidak puas kalau punya kuku hanya segini, kukunya disambung-sambung. Kan ada yang penyambung kuku itu. Tidak puas kalau kemudian semacam-macam pokoknya, kakian akal. Nah, artinya tadi ketika ada seseorang meminta pertimbangan kepada kita, baik yang meminta itu adalah orang yang akan meminang atau orang yang dipinang, maka ketika kita menjelaskan kepada orang itu hendaknya kita jujur, meskipun sampai menyebutkan keburukannya tidak mengapa, dan ini tidak masuk dalam kategori ghibah ketika niatnya adalah untuk memberikan nasihat, untuk memberikan kehati-hatian, lalil idza, tidak bermaksud untuk mencela orang tadi, ya. Jadi tidak ada maksud untuk mencela, tetapi betul-betul clear menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dan kalau memang perlu ya harus menyebutkan keburukannya, itu pun disebutkan sekedar untuk nasihat dan kewaspadaan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Qais lima istisyarathu. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh baginda Nabi li Fatimah binti Qais, kepada seorang wanita namanya Fatimah binti Qais, ya. Orang zaman dahulu itu selalu menyebutkan nasabnya, laki-laki dengan bin, perempuan dengan binti. Ketika ada seorang wanita namanya Fatimah binti Qais meminta saran kepada Nabi, minta saran kepada Nabi. Kenapa? Karena si wanita itu sedang dipinang. Oleh siapa? Oleh dua sosok. Ya, sehingga wanita ini bingung milih ini atau milih ini, ya. Nah, seperti barangkali ibu-ibu ketika dulu mau ya menerima pinangan bingung milih, yang satu dia kumisen tapi tidak jenggoten, yang satu jenggoten tapi tidak kumisen, ya. Padahal milih yang kumisen dan jenggoten tidak ada misalnya. Nah, Fatimah binti Qais ini meminta saran kepada Nabi terkait apa? Ya, Fatimah binti Qais ini sedang akan ya dipinang
ditanyakan oleh dua orang laki-laki. Yang pertama adalah Abu Jaham namanya, yang kedua adalah Muawiyah. Dua orang laki-laki ini meminang, ingin memperistri Fatimah binti Qaus ini. Bingung ya Fatimah ini. Lalu dia pun mendatangi Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, amma Jahmun amma Abu Jahm fala yadau asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham disebutkan kebaikannya. Lalu Nabi mengatakan, tapi Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Orangnya apa? Galak. Kebaikannya disebutkan ini itu. Tapi Rasulullah mengatakan hanya Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari atikihi, dari gantungannya, dari pundaknya. Orangnya galak, sidik-sidik seblek, sidik-sidik seblek. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasa'luka la malun lah. Adapun Muawiyah, dia orang yang tidak punya apa-apa. Artinya ini dua-duanya membingungkan. Abu Jaham ini sugih tapi galak. Muawiyah itu apian tapi rande popo. Itu. Ini kan kalau wanita kan bingung seperti itu ya. Ini wonge sugih tapi galak, sama yang satu ya tampannya sama, podo-podo bagus. Yang satu itu kaya tapi galak, yang satu itu tidak galak tapi tidak punya apa-apa. Ini kalau ibu-ibu milih yang mana seperti itu ya. Mesti milihnya ya yang sugih ora galak. Itu. Tapi ini kebetulan tidak ada pilihannya. Rasulullah menyebutkan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Coba kita lihat Rasulullah ketika dimintai pertimbangan oleh Fatimah binti Qais, ternyata beliau menyebutkan sisi lain dari keburukan laki-laki itu. Beliau menyebutkan kebaikannya barangkali ya, meskipun tidak disebutkan, tapi beliau menyebutkan keburukannya. Yang ini orangnya galak, yang ini orangnya tidak punya apa-apa. Nah, ini oleh pengarang kitab ini dijadikan sebagai dalil apa? Dalil bahwa ketika seseorang itu dimintai saran, baik oleh orang yang meminang atau orang yang dipinang, mestinya ia mengatakannya dengan jujur meskipun harus menyampaikan keburukannya. Wa mahallu dzakaral musawi 'indal ihtiyaji ilaih. Kemudian kebolehan, nah ini penting ini, kebolehan menyebutkan keburukan itu 'indal ihtiyaji ilaih, ketika memang dibutuhkan. Jadi menyebutkan keburukan itu hanya memang ketika dibutuhkan. Fa in indafa'a bidunihi bi allam yuhtaju illa dzakaraha wajabal iktisaru ala dzalik wa lam yujza dzikrul uyub. Tetapi ketika tidak diperlukan untuk menyebutkan keburukan, ya, saya ulangi. Ketika tidak diperlukan, ketika tidak dibutuhkan untuk menyebutkan keburukan-keburukan, maka cukuplah menyebutkan kebaikan-kebaikannya saja. Jadi ketika tidak diperlukan untuk menyebutkan keburukan-keburukan, maka tidak perlu menyebutkannya. Sebutkan saja kebaikan-kebaikannya jika memang tidak diperlukan. Misalnya menimbang antara bahwa kebaikannya itu banyak lalu keburukannya hanya sedikit, maka tidak perlu menyebutkannya. Dan kira-kira si wanita ini tidak terlalu
ketika yang menanyakan itu wanita, si wanita tidak terlalu mempermasalahkannya. Contoh, ketika diminta pendapat, itu ada laki-laki meminang saya, orangnya itu loh, jenengan pirsa to, gimana pendapat panjenengan? Ya ketika memang si wanita ini sudah tahu betul karakter laki-laki ini, ya tidak perlu kemudian menyebutkan keburukan-keburukannya, karena memang tidak diperlukan. Wa idzastusyiru fi amri nafsihi fin nikahi bayyanahu. Ketika ada seseorang dimintai untuk menyebutkan tentang dirinya, ketika ada yang akan menikahinya, bayyanahu, maka hendaklah ia menjelaskannya. Ini ketika ini ya, ketika misalnya ada seseorang hendak melamar, hendak meminang. Yang meminang ini menanyakan tentang dirinya, bagaimana? Ya dia harus sebutkan. Indi syukh, misalnya saya ini ya baik, hanya saya ini syukh, saya ini orangnya bakhil, orangnya pelit. Wa khuluqi syadid, ya, atau saya ini orangnya syadid, orangnya keras, kasar misalnya, wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Wa in kana fi sya'un minal ma'asi wajaba alai taubatu min fil hali wa satara nafsahu. Kalau dia pernah melakukan keburukan dan dia telah bertaubat kepada Allah atas itu, tidak perlu ia membuka tirai yang sudah lama tertutup. Pernah melakukan keburukan lalu bertaubat darinya, taubatnya sungguh-sungguh, tidak perlu itu kemudian disampaikan, ya. Wa in qala lahum ana la asluhu lakum dunal kasfi an uyubi kafahu. Ketika kemudian dikatakan, ya, ketika dikatakan kepadanya bahwa saya ini orang yang tidak baik untuk kamu misalnya, maka tidak perlu kemudian menggali-gali keburukan-keburukan itu. Si laki-laki tanya pada perempuan, perempuan menjawab, saya ini tidak pantas kepada kamu, untuk kamu. Ya tidak usah kemudian tidak pantasnya kenapa? Apa saja sebutkan 1, 2, 3. Wah ini kepo namanya. Ya. Tidak perlu. Ya. Ketika memang tidak perlu untuk mempertajam, ya tidak perlu. Nah pada intinya adalah subbab ini menjelaskan terkait apa? Kalau di antara kita dimintai pendapat, dimintai saran terkait seseorang, baik itu yang meminta saran itu adalah orang yang meminang atau orang yang dipinang, yang melamar atau yang dilamar, semestinya kita berbicara secara jujur, tidak ada yang ditutup-tutupinya, baik kebaikannya atau keburukannya. Itu saja, menyebutkan keburukannya itu jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, tidak perlu menyebutkan keburukannya. Kemudian yang berikutnya adalah al-istikharatu lil hidbati. Istikharah, ya, istikharah. Istikharah itu artinya meminta petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan pilihan yang terbaik. Itu namanya istikharah. Sering orang menyebut salat istikharah. Sebagian orang menyebut istikharah, ya, bukan istikharah, istikharah. Kalau istikharah itu meminta dipanasi, itu istikharah. Kalau istikharah itu meminta dipilihkan. Memang orang Jawa kan sering, ya, sok lucu-lucu saja itu sebutannya, ya. Sebutannya ya karena ingin memudahkan, ya. Kayak ini ada zakat fitri. Aslinya kalau dalam fikih zakat fitri. Kemudian menjadi zakat fitrah. Artinya tidak zakat fitrah, akhirnya menjadi fitrah. Ini orang-orang Jawa itu sering menyebutnya
Wis endi sing paling gampang ayo padha wae. Nah, ini istikharah. Yang benar istikharah, bukan istiharah. Ya, kalau ada orang yang faham nahwu itu akan guyu, hanya ke mabe istikharah. Nah, oh berarti dikebyur jarang. Itu karena minta dipanasi kan, istiharah. Ini istikharah, meminta agar dipilihkan. Istikharah lil hidbati, melakukan istikharah ketika melakukan pinangan. Ketika melakukan pinangan, baik dipinang atau meminang, baik melamar atau dilamar. Nah, beliau ya pengarang kitab ini, ya pengarang kitab fikih Shahih Fiqh Sunnah ini di juz yang ketiga ini mengatakan begini. Yustahabbu lil khatibi wal mahtubati ayyastahira fi amri zawaj fayastahiru kulla minhuma fil akhari wa fi waqti zawaji wa ahlal urusi wa nahwi dzalik. Dianjurkan, disunahkan baik lil khatib, baik kepada orang yang meminang, wal mahtubati, ya baik kepada laki-laki yang meminang, wal mahtubati atau wanita-wanita yang dipinang, ayyastahira untuk melakukan istikharah, untuk melakukan istikharah fi amri zawaji, pada persoalan-persoalan pernikahan. Nah, kalau pernikahan berarti sampai pada kekeluargaan. Endingnya kalau misalnya bahtera itu pecah di tengah jalan, apa? Perceraian. Dianjurkan untuk istikharah. Jadi pengarang kitab itu matan begitu, dianjurkan baik bagi seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan atau seorang wanita yang menerima pinangan laki-laki untuk melakukan istikharah fi amri zawaj, pada persoalan pernikahan. Fayastahiru kullam minhuma fil akhari, maka masing-masing calon pasangan itu untuk melakukan istikharah atas pihak lain, baik bagi yang meminang untuk istikharah pada yang dipinangnya, atau yang dipinang melakukan istikharah pada yang meminangnya. Bahkan istikharahnya fi waqti zawaji, termasuk istikharah juga waktu perkawinannya. Mau menentukan pilihan itu istikharah, menentukan harinya juga istikharah, ya? Tidak menjatuhkan pada hitungan apa? Kalau orang Jawa itu ada hitungan apa namanya? Weton. Nah ini, wah ini kok lanang kok jemuah kliwon, ya? Kok wanitanya itu kok lahirnya setu paing, maka ora dadi. Nah, misalnya. Nah, ini kan masih ada, ya, masih sering ada wetonnya. Lalu kemudian waktu pernikahannya, wah, niki nikah niku kudu jam 11 bengi. Wah, sering itu penghulu atau kepala KUA itu sering kesusahan. Kalau sudah terkait penentuan waktu ini, pokoknya jam 11 tit ora kena punjul. Padahal hari itu ada 5 pernikahan. Dia daftar yang paling akhir. Sementara jam 10, 11, jam 9, 10, 11, 12 sudah dipakai. Dia harus minta yang jam 11. Adakah? Bukannya ada, uada. Nek wadah itu onom banget, ya. Meskipun sekarang sudah mulai apa namanya,
semakin menipis ya. Biasanya kalau teman-teman di kantor urusan agama itu sering mengatakan lah kabeh dina ki apik, nek ra apik ora digawe dina. Nah, jadi di sini ya disunahkan untuk apa? Baik bagi yang meminang atau yang dipinang untuk melakukan istikharah, meminta pertolongan kepada Allah agar diberi pilihan yang terbaik ya, diberi pilihan yang terbaik baik menyangkut pasangannya, menyangkut waktunya dan lain sebagainya. Baik, kita jeda azan Isya dulu. Monggo yang mengumandangkan azan kami persilakan. Baik, kita lanjutkan. Wa qad taqaddama fi kitabis sholati dzakara sholatul istikharah wa tarfun min adabiha. Dulu pada bab terkait tentang kitabus sholat ya, pada bab yang sebelumnya telah disebutkan tentang istikharah ini berkaitan dengan perkara-perkara yang melingkupinya. Wa yustahabul ikhlasu fi du'ail istikharah ya, meskipun kita belum membuka itu ya, belum membuka itu. Dan disunahkan untuk ikhlas di dalam berdoa terkait istikharah ini. Wala ba'sa bi taqriril istikharah li anna du'a, dan tidak mengapa istikharah ini dilakukan dengan berulang-ulang, tidak hanya sekali tapi dilakukan berulang-ulang. Hukumnya boleh ya, boleh. Wal iktsaru minhu, memperbanyak melakukannya, wal ilhau fihi, dan serius dalam mengucapkan doanya, dan ini sesuatu yang dianjurkan. Nah, Ibu Bapak, karena di sini ada kalimat sudah disebutkan pada bab yang sebelumnya, karena kita belum pernah membahas, saya tadi mengulas ke bab yang sebelumnya terkait tentang istikharah ini. Ada beberapa catatan ini, ada beberapa catatan terkait tentang salat istikharah ya. Saya bacakan. Salat istikharah adalah salat sunnah yang dilakukan untuk memohon petunjuk kepada Allah atau dipilihkan antara beberapa pilihan yang paling baik untuk dilaksanakan. Jadi salat sunnah yang dilakukan untuk memohon petunjuk kepada Allah atau memohon agar dipilihkan oleh Allah beberapa pilihan yang terbaik ya, atau ketika ia menentukan pilihan sudah berdasarkan ilham atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan karena setinggi apapun ilmu yang dimiliki seseorang, manusia tidak mengetahui perkara yang gaib, juga tidak mengetahui manakah kejadian yang baik dan buruk yang akan datang, yang akan menimpa pada waktu yang akan datang. Jadi sepandai apapun seseorang itu tidak akan mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang gaib, dan apa yang akan terjadi pada suatu saat nanti. Oleh karenanya seorang muslim sangat yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68-69 Allah mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar, dan Rabbmu yang menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Maka lahumul khiyaratu ya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian ya, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan.
Cara yang terbaik dalam memohon pertolongan adalah melalui sholat. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Kemudian dasar hukum salat istikharah ini, ya, tuntunan salat istikharah didasarkan pada hadis yang sahih, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Kata Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami, Rasulullah mengajari kami terkait atau tentang salat istikharah pada setiap perkara, setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surat-surat di dalam Al-Quran. Artinya apa? Mengajarinya dengan sangat detail. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza hamma ahadukum, jika salah seorang di antara kalian hamma itu bimbang. Idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian mengalami kebimbangan dalam suatu urusan. Bimbang itu napa? Bukan ragu. Bimbang itu tidak mantap, ya, tidak mantap. Rasulullah mengatakan, falyarka raq'ataini, hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat min ghairil faridati, selain sholat fardu. Ini kaidah umumnya. Jika salah seorang di antara kalian mengalami kebimbangan dalam suatu urusan, maka sholatlah 2 rakaat yang bukan sholat fardu, tsumma liyaqul, kemudian ucapkanlah, ya, kemudian ucapkan apa? Ini hadisnya agak panjang. Berdasarkan hadis ini, Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa sebagian ulama menjelaskan tidak sepantasnya bagi orang yang ingin menjalankan di antara urusan duniawinya sampai ia meminta pada Allah pilihan dalam urusannya tersebut, yaitu dengan melakukan salat istikharah. Itu kata Imam Qurtubi. Jadi beliau mengatakan tidak pantas bagi seorang mukmin ketika ingin menjalankan urusan duniawinya hingga ia melaksanakan salat istikharah. Bagaimana tata caranya dan waktu pelaksanaannya? Salat istikharah dapat dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam hari, asal bukan pada 3 waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat. 3 waktu yang terlarang itu, pertama ketika matahari terbit, pas ketika terbit. Jadi maksudnya terbit itu mulai matahari, ya, muncul sampai matahari selesai di atas ufuk. Itu artinya waktu terbit. Waktu terbit ini mutlak, tidak boleh melaksanakan sholat apapun. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah, ya, ketika matahari pas di di atas kepala, di tengah-tengah, dan itu beberapa waktu sebelum zawal. Zawal itu matahari tergelincir. Sholat zuhur itu adalah waktu setelah matahari tergelincir. Dan kita alhamdulillah tidak repot, karena sudah ada jadwal waktu sholat.
Tidak usah angger arek sholat nginceleng munggah. Kalau itu tiap hari dilakukan bisa terahum, kata orang Jawa, ya. Kalau dulu mengatakan terahum. Terahum itu apa? Ya, terom itu kalau bahasa kambing itu pitong. Itu. Ya. Jadi sudah terbantu. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga adalah ketika matahari terbenam. Terbenam itu jadi begini maksudnya, ya. Yang namanya ketika terbit, kalau ini ufuk, terbit itu dari sini. Ketika muncul, ya, ini terbit, terontong sampai kemudian matahari di atas ufuk. Selama proses dari munculnya sampai di atas ufuk di sini, ini waktu haram sholat. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala. Kalau ini misalnya seseorang, ya, tepat di atasnya, ini waktu yang haram. Zuhur itu adalah waktu ketika matahari sudah di sebelah baratnya, sehingga bayang-bayang benda itu ada di sebelah timurnya. Yang ketiga, waktu ketika matahari terbenam. Dari mulai ini ufuk, kalau ini matahari, ya, jadi terbenam itu dari proses ketika kemudian matahari turun di sini sampai betul-betul tenggelam. Di sini tidak boleh, di sini tidak boleh, tengah tidak boleh, sini tidak boleh, hingga betul-betul sudah tenggelam. Ketika tenggelam, maka ufuk itu akan berwarna kuning, dan itulah waktu sholat maghrib. Nah, sholat istikharah itu, ya, bisa dilakukan kapan saja. Siang hari boleh, malam hari boleh, selama bukan pada waktu yang terlarang. Dengan demikian, pelaksanaan sholat istikharah tidak terkait dengan waktu tertentu, tetapi ia dilakukan ketika seseorang telah berniat atau bertekad untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kapan ia mau, boleh ia melaksanakannya. Siang hari boleh, malam hari boleh, karena tidak terkait dengan waktu tertentu. Bagaimana cara melaksanakannya? Kaifiatnya bagaimana? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas tadi, kata Nabi, idza hamma ahadukum, kalau kalian dilanda kebimbangan terhadap satu urusan, tidak mantap antara yang begini atau yang begini, kata Nabi, falyarka raq'ataini ghairal fardhah, maka sholat sunnahlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat sholat sunnah. Oleh karenanya, sebagaimana hadis di atas, sholat istikharah dilakukan sebanyak 2 rakaat. Adapun tata caranya hendaklah dilakukan sebagaimana tata cara sholat yang lain, baik bacaannya maupun gerakannya. Sholat istikharah persis seperti sholat yang lain, gerakannya sama, bacaannya sama. Dalam sholat istikharah, seseorang boleh memilih surat apa saja, ya. Ingin yang panjang boleh, ingin yang bestseller, ya, bestseller itu yang paling laris, ya, yang paling laris apa? Kulhu. Ini kalau yang bestseller itu kulhu, inna a'tayna, kemudian apa lagi? Wal asri, itu yang bestseller, sama Anas, ya. Al-Falaq ndak patiyawani, apalagi kul ayyuhal kafirun, itu iso rambung ini. Jadi seseorang boleh memilih surat apa saja, ya. Kalau Said Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan tidak ada ketentuan yang kuat tentang surat atau ayat apa yang harus dibaca secara khusus pada 2 rakaat itu, ya. Selain itu, tidak ada anjuran untuk mengulang-ulang ayat tertentu dalam suatu rakaat. Artinya apa? Salat istikharah persis seperti salat sunnah pada umumnya. Perbedaan salat istikharah dengan salat sunnah pada umumnya hanya pada doa yang dibaca setelah salat, bukan di dalam salat. Doa yang dibaca setelah salat itu bedanya.
Sholat istikharah sama dengan sholat sunnah yang lain. Bedanya apa? Bedanya adalah pada doa yang dibaca setelah sholat itu. Kalau doa yang dibaca terkait keinginan, ada ulama yang mengatakan dan istilah sholat hajat. Kalau yang diminta adalah ingin diberi pertolongan untuk menentukan pilihan, itulah sholat istikharah. Teks doanya ada yang ma'ruf, yang masyhur, ada dua teks. Ada dua teks. Ini yang pertama, Allahumma inni astahiruka bi ilmika. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon kemampuan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku memohon karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdiru, karena sesungguhnya engkau mampu sedangkan aku tidak mampu. Wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, saya tidak mengetahui sesuatu sedangkan engkau mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, wahai Allah, jika engkau mengetahui bahwa anna hadzal amru, urusan ini, titik-titik itu artinya yang dihajatkan. Apa? Menentukan pilihan, beli kios sing marep ngetan pok sing marep ngulon, ya. Menentukan pilihan, leh arek pihnit tanggal 7 pok tanggal 9, ya. Kebimbangan dalam memilih apapun terkait pilihan, ya, tadi misalnya menentukan pinangan, saya mau melamar si A atau si B, saya akan menerima lamaran si C atau si D. Di sini Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra titik-titik khairun li. Contohnya begini, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa ketika aku akan melamar Siti, siapa? Siti siapa? Kamar mandi atau sabun cuci, ya. Khairun li, kalau itu memang baik untukku, fidini dalam agamaku, wa ma'ashi dan dalam kehidupanku, wa akibatu amri dan urusanku ke depan nanti, fakdurli maka takdirkanlah ya untukku, wa yassirhuli lalu mudahkanlah dia untukku, thumma barik li fi lalu berkahilah ia padaku, berkahilah aku pada urusan ini. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, tetapi jika engkau mengetahui bahwa urusanku ini saya akan memilih fulanah, ternyata ya di sini kan hadzal amru, ketika aku akan memilih fulanah ternyata syarrun li, ternyata itu buruk untukku, fidini baik dalam agamaku, wa ma'asi atau kehidupanku, wa akibati atau urusanku ke depan nanti, ya masa depanku, fasrifhu anni maka palingkanlah ia dariku, wasrifni anhu palingkanlah aku darinya, waqdur lil khairu tentukanlah untukku yang terbaik, kana summa ardhini tentukanlah untukku yang terbaik kapanpun atau dimanapun kebaikan itu, summa ardhini lalu ridhoilah aku. Ini terkait doa istikharah, ya, terkait doa istikharah. Ini yang masyhur yang pertama. Yang kedua sama, ya, sama. Allahumma inni astahiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika was'aluka min fadlikal azim, sama. Fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru, ya Allah, kalau urusan, ya, aku memilih fulanah ternyata khairun li, itu lebih baik untukku, ajil amri wa ajilihi, percepatlah dia, percepatlah urusanku ini. Ini apa namanya, doa yang lain. Kalau dalam bahasanya, ya,
buruk untukku atau baik untukku, maka dekatkanlah ya untukku ya di mana saja nanti dan seterusnya. Itu hanya perbedaan dari perbedaan lafalnya, hanya ada ya fi khairun li fi ajil amri wa ajilihi. Itu perbedaannya. Yang sering masyhur dibaca ini adalah yang pertama terkait istikharah. Dan istikharah ini bukan hanya untuk menentukan pilihan dalam lamaran, tetapi dalam segala hal menyangkut manakala kita menghadapi kebimbangan untuk menentukan pilihan. Ya, catatan terakhir, cara menyebutkan urusan misalnya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru, ya Allah jika engkau mengetahui bahwa urusan ini misalnya pernikahanku dengan fulana atau usahaku membuka warung atau lainnya, nah itu disampaikan hajatnya. Doa salat istikharah yang lebih tepat dibaca setelah salat, bukan di dalam salat, sebagaimana disebut dalam hadis tadi. Kalau kalian sedang mengalami kebimbangan ya, maka sholatlah 2 rakaat selain sholat fardu, lalu berdoalah dengan doa tadi. Artinya apa? Yang lebih tepat istikharah itu doanya dibaca setelah sholat. Yang ketiga, seseorang setelah melakukan istikharah hendaklah yang memilih untuk mengerjakan apa yang tidak dilakukan dari urusan ini dikerjakan. Jika urusan itu merupakan kebaikan, maka insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah. Dan jika itu merupakan keburukan, maka Allah akan memalingkan dari urusan itu. Sebagian orang beranggapan bahwa jawaban istikharah akan Allah sampaikan melalui mimpi. Ini kebanyakan orang. Aku kes balau istikharah neng ke ora ngimpi. Oleh turu ambleke pol ya. Kapan mimpinya kan begitu. Atau leh turu kelisian, ya kapan mimpinya? Sebagian orang mengatakan jawaban istikharah itu ada dengan mimpi, ya, dengan mimpi. Ya, ini anggapan yang sama sekali tidak berdalil, sebab tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Ya, Rasulullah SAW ya mengatakan ar-ru'ya salasah. Mimpi itu ada 3 kriteria. Pertama, fabusyra minallah. Yang pertama bisa jadi mimpi itu adalah kabar gembira dari Allah. Yang kedua, haditsun nafsi. Mimpi itu hakikatnya bisikan hati. Apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran, itulah yang akan muncul di dalam mimpi. Dari pagi sampai siang sampai sore mikir, mancing saja. Ngimpinya juga mancing. Mimpi karena bisikan hati. Yang ketiga wa takhwifu minasyaiton, dan yang ketiga adalah setan dalam upaya menakut-nakuti orang itu. Nah, itu yang sering terjadi. Ngimpi dikejar-kejar apa namanya? Dikejar-kejar ular misalnya, wah ditakwili, wah ini berarti saya mau, wah itu tidak ada keterkaitannya antara mimpi dan kenyataan. Sebagian ulama berpandangan bahwa melakukan istikharah tidak harus dengan sholat khusus, tetapi bisa dengan semua sholat sunnah, boleh, ya boleh. Setelah kita sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, boleh meminta pilihan atau meminta pertolongan atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi, falyarka raka'ataini min ghairil fardhah. Yang penting adalah salatnya bukan salat fardhu, bisa salat ya qobliyah, bisa salat tahiyatul masjid atau salat sunnah yang lain. Kemudian yang terakhir, istikharah boleh dilakukan berulang kali dalam urusan yang kita inginkan untuk memohon petunjuk kepada Allah, sebab istikharah adalah doa dan tentu saja boleh dilakukan berulang kali. Maka tidak ada salahnya kalau kita hafal doa istikharah ini.
Karena kita selalu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kadang kita sulit untuk menentukan pilihannya. Kata Imam Qurtubi mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin kecuali ketika hendak menentukan pilihan, ia mengawali dengan istikharah, tidak sok-sokan menentukan dengan ketentuan diri sendiri. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita baca pada malam hari ini, ya, dua sub pembahasan yang sangat pendek tapi keterangannya panjang. Pertama adalah, ya, hukum memberikan saran ketika terjadi pinangan, baik oleh orang yang meminang maupun orang yang dipinang, dan jika terpaksa kebolehan menyebutkan aib orang tersebut jika diperlukan. Dan yang kedua adalah, ya, disunahkannya bagi orang yang meminang atau yang dipinang untuk melakukan istikharah terkait menentukan pilihannya. Karena waktu sudah malam, kita cukupkan sampai di sini. Bab yang selanjutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Sampai di sini, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke, monggo. Waalaikumsalam. Terkait dengan sholat istikharah, bagaimana cara mengetahui petunjuk saat kita melakukan sholat istikharah? Jawabannya itu. Ini tadi ada di poin yang bagian akhir. Kita tidak harus mengetahui bahwa Allah telah memilihkan kita. Terlalu naif dan terlalu pede jika kita mengatakan ini pilihan berdasarkan pilihan Allah. Kita hanya diperintahkan memohon pertolongan kepada Allah bahwa yang kita pilih itu adalah sudah diridhoi oleh Allah. Ada kalanya seseorang itu diberi isyarat. Untuk apa? Untuk menentukan pilihan berdasarkan ilham ataupun apapun, tetapi setiap kita tidak diharuskan mencari-cari tanda bahwa inilah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, kemudian dia sudah menjatuhkan pilihan itu, ya, isyaratnya apa? Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Kalimat yasirhuli, mudahkanlah ya untukku. Barangkali kita berhadapan, misalnya ada seorang laki-laki sedang akan memilih di antara dua ini bimbang, 1, 2, A atau B, kemudian menjatuhkan hati pada A. Ketika dia istikharah, ternyata dalam perjalanannya ada sesuatu yang menjadikan dia kesulitan untuk melanjutkan kepada A. Berarti bisa jadi itu isyarat Allah ingin menentukan kepada B. Dilalai, di waktu-waktu dia akan menyampaikan, saya mantep dengan panjenengan, dilalai. Hari itu misalnya mau ke sana, dalam perjalanan sepeda motornya kebanan. Dintenteni yang punya rumah orang jedul-jedul, dianya ngambek, tinggal piknik wae, wong jarene arek rene keterangan kok malah ora. Habis itu ternyata kemudian besok hari lagi ada terjadi misalnya terjadi ketidakharmonisan. Oh, barangkali itu petunjuk atau alamat Allah ingin memudahkan urusan kepada yang lain. Tetapi tidak semuanya mendapati seperti itu. Kewajiban kita adalah
yaitu memohon kepada Allah, berdoa supaya yang kita pilih itu adalah pilihan yang tepat, tidak kepada yang kita pilih berdasarkan pilihan Allah, tapi yang kita pilih itu sudah tepat karena kita sudah melakukan istikharah. Jadi tidak kemudian naif dengan mengatakan ini adalah pilihan Allah, tidak. Kita menentukan pilihan dan itu tidak salah karena kita sudah melakukan istikharah. Kalau sudah istikharah berarti barangkali nek Allah ingin menghendaki tidak diteruskan, wingi wis gagal. Kenapa ini kemudian berjalan mulus? Barangkali itulah cara Allah ingin memudahkan urusan kita. Jadi pada intinya kita melakukan istikharah lalu menentukan pilihan, yang kita lakukan sudah tepat karena sudah istikharah. Baik Allah memberikan petunjuk atau alamat atau apapun ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau sudah cukup ya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.